untuk kekerasan terhadap istri atau kekerasan terhadap anak perempuan atau relasi lain tapi dia hidup di dalam rumah tangga, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tapi untuk relasi pacaran, relasi intim itu belum diatur di dalam Undang-Undang PKDRT. Nama saya Eni Widianti. Saya di sini di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan. Saya juga seorang ibu dari 3 anak. Jadi Undang-Undang TPKS dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT itu ada irisannya. Ya, kalau di Undang-Undang Penghapusan KDRT, jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, artinya ini sudah 19 tahun nih. Jadi siapa saja, suami, istri, anak, kemudian anggota keluarga, baik itu di dalam persusuan, perwalian, yang ada di dalam tinggal di rumah, ya, di rumah yang sama. Nah, kemudian apa yang diatur di dalam Undang-Undang PKDRT itu adalah kekerasan itu ada berbagai bentuk. Jadi bisa kekerasan fisik, kemudian psikologis, seksual, dan penelantaran. Nah, jadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga itu salah satu dari bentuk kekerasan yang ada di Undang-Undang PKDRT tadi. Nah, kemudian karena di Undang-Undang TPKS tadi, kita ambil ya salah satu ya, berarti kekerasan seksual. Di situ bisa terjadi pelecehan non-fisik, pelecehan fisik, dan bentuk-bentuk lainnya tadi yang disampaikan ada 9 tadi. Jadi ada pemaksaan untuk kontrasepsi, termasuk juga disebut eksploitasi seksual, itu masuk ke dalam situ. Kalau ada satu kasus, biasanya itu tidak hanya bentuknya satu, kemudian bisa dengan pendekatan satu peraturan saja, kan tidak. Tetapi akan digali oleh para aparat penegak hukum, kalau itu memang bisa dikenai pasal berlapis, semuanya akan berlaku. Ya, jadi kalau terjadi satu kasus kekerasan seksual, biasanya ini kasusnya itu tidak hanya menyangkut ke satu peraturan, tapi ada beberapa. Nah, di sini prinsipnya adalah bisa dikenakan pasal berlapis dari beberapa ketentuan peraturan itu. Kalau di dalam peraturan itu kemudian mengatur pidana yang sama, biasanya ada klausul bahwa akan dikenakan adalah pidana yang terberat, gitu. Oke, kalau mantan pacar kan berarti tidak masuk ke dalam lingkup yang di Undang-Undang PKDRT tadi. Nah, kemudian kalau mantan suami, ya mantan suami itu juga kalau memang statusnya sudah tidak suami lagi, sudah bercerai, artinya kan dia bukan menjadi di Undang-Undang PKDRT, tetapi dia bisa dijerat, masih tetap bisa dijerat di dalam Undang-Undang TPKS. Tergantung tindak pidana si para mantan tadi. Kalau ternyata tindak pidananya tidak hanya kekerasan seksual, artinya dia bisa dijerat juga dengan undang-undang pidana. Ya, jadi di dalam undang-undang TPKS itu diatur bahwa korban dan saksi itu bisa melaporkan. Artinya begini, kalau korban ternyata dia mungkin masih trauma dan dia kemudian untuk melaporkan itu tidak punya keberanian, berarti bisa laporan itu dilakukan oleh orang lain yang mengetahui peristiwa itu terjadi, ya. Nah, kemudian ternyata si korban ini kan berarti kalau untuk diproses kasusnya dia hanya punya laporan. Nah, kemudian Undang-Undang TPKS mengatur bahwa perlu satu alat bukti lagi. Jadi
selain laporan korban, satu alat bukti lagi. Dalam hal tadi si korban ternyata dia belum punya alat bukti, dia mengandalkan hanya laporan tadi yang dibantu oleh saksi tadi untuk melaporkan, berarti dia harus melengkapi satu alat bukti itu. Bisa dengan meminta keterangan dari psikolog klinis, bisa juga dia melakukan visum dulu, jadi supaya satu laporan dan satu alat bukti. Kita kan memiliki undang-undang yang lain. Jadi kalau ternyata pelakunya itu adalah masih kategori anak-anak ya, berarti kan di bawah usia 18 tahun. Itu artinya kita tunduk di sistem peradilan yang lain nih. Jadi ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA ya. Jadi menurut undang-undang itu, pidana yang dijatuhkan kepada anak itu dilarang melanggar harkat dan martabat si anak itu. Nah, artinya nanti diatur di dalam itu. Jadi tidak bisa langsung semata-mata kita mengacu kepada Undang-Undang TPKS. Ada beberapa pihak ini bisa jadi ini ya, yang paling nyaman untuk korban. Jadi bisa petugas LPSK, kemudian petugas UPTD, PPA yang ada di provinsi maupun kabupaten kota ada ya. Kemudian kalau lintas provinsi atau lintas internasional ya, itu Kementerian PPPA juga memiliki SAPA 129. Artinya kita juga mempunyai mandat untuk layanan rujukan akhir dari korban kekerasan. Nah ini tenaga kesehatan juga bisa, kemudian psikolog, pekerja sosial juga bisa menjadi pendamping, tenaga kesehatan sosial, psikiater, pendamping hukum. Jadi banyak sekali opsi yang diberikan oleh Undang-Undang TPKS ini, tetapi ada persyaratan. Jadi mereka yang mendampingi ini harus memiliki perspektif HAM, jadi hak asasi manusia, dan juga memiliki sensitivitas gender, juga dia mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan untuk penanganan perkara TPKS, dan tentunya ini orang-orang ini adalah sudah bersertifikat ya, karena sudah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu. Jadi terjadinya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu sebelum masuk ke bagaimana si anaknya, kita lihat dulu, datanya kan menunjukkan perempuan korban KDRT, itu banyak sekali. Nah ternyata si perempuan korban KDRT itu berdampak secara psikologis, secara kesehatan, sesuai dengan survei pengalaman hidup perempuan yang kami lakukan, itu datanya menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT kecenderungannya ingin melakukan percobaan bunuh diri. Jadi dari sekian yang mempunyai keinginan, itu sebagian besar mereka benar-benar melakukan percobaan bunuh diri. Nah kemudian untuk anaknya menyaksikan terjadinya kekerasan nih di dalam rumah tangganya. Jadi ayahnya mukul ibunya. Nah kemudian itu berulang-ulang disaksikan, ternyata berdampak juga ke si anak. Jadi dampaknya bisa dia ada kesulitan untuk belajar, kemudian sampai ke skill sosialnya dia terganggu, sampai depresi berat. Nah kemudian disinyalir nih di dalam survei ya, ini jadi betul-betul valid bahwa anak yang tumbuh dengan menyaksikan kekerasan di dalam rumah tangga ini berpotensi di kemudian hari dia akan menjadi korban. Karena tadi dia udah berulang-ulang melihat kejadian itu dan dia menganggap mungkin mungkin saya jadi korban seperti ini juga biasa. Karena dulu saya menyaksikan ibu saya juga sering dipukuli ayah saya. Tetapi dia juga selain menjadi korban, dia berpotensi juga jadi pelaku. Karena dia melihat figur ayahnya, ternyata biasa ya mukulin perempuan itu, mukulin ibunya. Tetapi ini adalah potensi, artinya tergantung dari kita bagaimana menangani anak-anak korban KDRT ini, menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga ini. Kalau penanganannya bagus, tentunya ini tidak akan terjadi.
langkah pertama itu sebetulnya dari masyarakat mengetahui dulu hak-haknya ya. Kemudian apakah kalau mereka menjadi korban tuh akan mendapatkan penanganan yang baik begitu. Nah, di Undang-Undang TPKS itu menjamin itu. Sekarang yang kita pastikan adalah masyarakat akan tahu kalau dia menjadi korban, ini perempuan ya, menjadi korban, dia harus apa yang harus dia lakukan. Itu tadi. Melapor, nah kemudian melengkapi bukti, itu yang harus tahu. Dan PR berikutnya dari aparat penegak hukum juga harus mengetahui aturan-aturan yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini. Jadi harapannya sebetulnya kan ini adalah penanganan ketika terjadi kasus. Harapan kami akan menjadi satu rangkaian sebetulnya. Jadi tidak hanya menjadi pemadam kebakaran lah istilahnya. Kalau terjadi terus ditangani. Tapi kita lebih penting lagi adalah mencegah. Jadi sebelum terjadi kan harus kita cegah dulu nih. Kita cegah, ada langkah-langkah pencegahan. Nah kemudian kalau sudah terjadi, maka si korban akan mendapatkan penanganan yang terbaik. Itu yang diharapkan. Ya, prinsip kami di Kementerian PPPA itu zero tolerance to gender-based violence. Jadi nggak ada toleransi. Meskipun itu 0,1%, nggak ada toleransi. Jadi artinya cita-cita kita adalah menjadi nol. Nah bagaimana menjadi nol? Ya berarti dengan langkah-langkah untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita perlu menanganinya dari paling dasar. Budaya patriarki yang mendasari kekerasan terhadap perempuan. Itu yang perlu kita kikis sedikit demi sedikit supaya pemahaman masyarakat bahwa kesetaraan gender itu sangat penting, itu perlu digalakkan supaya kekerasannya menurun begitu.